Selamat ketemu lagi teman-teman. Kita masuk pada seri pembelajaran yang ke-18 dari serial Revolusi Bisnis LMN. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang 5 karakteristik suatu bisnis idaman. Suatu bisnis idaman adalah suatu bisnis yang didambakan oleh semua orang, yang dicari oleh semua orang, yang diharapkan oleh semua orang. Kelima karakteristik tersebut adalah yang pertama adalah bisnis yang mempunyai suatu modal rendah. Kenapa kita memiliki suatu idaman yang modal rendah? Karena kalau terjadi suatu apapun, kita tidak akan mengalami kerugian yang sangat banyak yang akan menghancurkan perekonomian rumah tangga atau keluarganya. Nah, yang pertama, modal rendah itu tentu suatu bisnis yang tidak memerlukan suatu tempat khusus seperti ruko dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tidak memerlukan stok. Jadi kita tidak perlu menyimpan barang di gudang yang begitu lama, yang lama-kelamaan barang akan rusak. Dan yang ketiga adalah dari tema modal rendah adalah kita tidak perlu menggaji sebuah manajemen. Semua sudah dilakukan oleh pihak perusahaan. Ini adalah karakteristik dari modal rendah. Yang kedua adalah adanya suatu bisnis pengarahan dan bimbingan. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa arahan dan bimbingan itu datang daripada orang yang mengajak kita, oleh sponsor kita. Itu yang akan membimbing kita bagaimana kita menjalankan usaha ini dengan baik. Bagaimana kita memanfaatkan sistem-sistem atau bagaimana kita memanfaatkan cara-cara yang efektif di dalam menjalankan usahanya. Kita akan dibimbing, akan dibina, akan dididik sebaik mungkin. Dan yang berikutnya adalah ada suatu support system di dalam menjalankan ini. Ini sangat penting kita lakukan karena bekerja dengan sistem itu adalah salah satu kerja yang sangat efektif dan efisien. Dan yang ketiga adalah suatu bisnis yang mempunyai suatu resiko kecil. Risiko kecil tentu kita ada kaitannya dengan modal yang tidak terlalu besar atau modal kecil. Sekali lagi, dengan modal kecil, kalaupun ada mengalami suatu kerugian, tidak akan mengganggu secara serius keuangan di dalam rumah tangga. Yang kedua adalah adanya suatu cash and carry. Jadi di dalam suatu bisnis yang menjadi suatu masalah, kalau usahanya itu banyak orang yang adanya utang dan piutang, ini sangat mengganggu perjalanan cash flow daripada bisnis itu sendiri, bahkan akan merusak cash flow dalam keluarga. Yang berikutnya adalah kita bekerja dengan banyak orang dan tentunya orang itu punya tanggung jawab sendiri-sendiri, tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak menggantungkan kita menanggung kerjaan daripada orang lain. Ini salah satu dari resiko yang kecil yang perlu kita cari. Dan yang keempat adalah adanya suatu pendapatan yang tidak terbatas. Kalau kita menjadi seorang karyawan, maka pendapatannya yaitu sejauh dari mana yang diberikan oleh suatu perusahaan. Tapi di dalam bisnis yang idaman ini, dengan banyak jaringan, dengan banyak relasi, itulah yang menentukan pendapatan kita. Dan jumlahnya relasi jaringan itu tidak dibatasi di dalam bisnis idaman ini. Dan yang terakhir adalah perlu luasan wilayah atau ekspansi dengan mudah. Kita tahu bahwa suatu resiko di suatu daerah kita tidak bisa mengendalikan begitu saja. Kita tidak tahu di mana suatu daerah itu akan mengalami bencana alam, suatu kerusuhan atau ekonomi yang buruk. Jadi ini perlu kita perluasan bisnis ke daerah lain. Nah, tentunya di dalam perluasan kita perlu mencari suatu kemudahan. Yang kita harapkan adalah, yang kita idamkan adalah kita tidak memerlukan suatu tempat khusus. Bagaimana kita bayangkan kalau kita pindah satu tempat yang lain, kita harus menyewa tempat sana sini dan belum beli perlengkapan dan sebagainya, kita akan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Yang berikutnya adalah kita tidak memerlukan suatu stok barang. Ini bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita menyewa suatu gudang, bagaimana kita menjadi karyawan dan lain sebagainya. Yang berikutnya juga kita kalau pelaksanaan kita tidak perlu suatu izin ke dalam
dinas setempat atau bagaimana penguasa setempat. Ini juga sangat menekan biaya yang sangat banyak. Dan yang berikutnya adalah kita tidak perlu menggaji karyawan di dalam kita pindah. Dan berikutnya adalah rekan kerja bisa orang yang baru kita kenal atau orang yang dikenalkan oleh orang lain. Ini salah satu kemudahan yang bisa kita dapatkan. Nah, baik teman-teman, mungkin barangkali teman-teman tahu bahwa 5 karakteristik bisnis idaman ini ada di dalam bisnis network marketing. Kalau di dalam sering kita dengar atau bisnis MLM. Jadi rekan-rekan semuanya, karena kemudahan ini justru kadang-kadang orang ragu dengan apa yang ada di dalam MLM. Orang banyak tahu bahwa dari luar MLM adalah bisnis yang tipu menipu dan lain sebagainya, banyak penipuan. Nah, ini adalah salah satu hal yang kadang-kadang persepsi orang yang belum benar, yang perlu kita luruskan. Justru di dalam sistem network marketing itu adalah sistem yang sangat bisa berkembang secara luar biasa dan memungkinkan orang biasa menjadi manusia yang luar biasa. Jadi ini yang kita bahas di dalam video ini. Jadi sekali lagi, kelima karakteristik ini ada di dalam bisnis network marketing. Kita nanti akan secara detail kembali di bagaimana kita memperdalami tentang langkah-langkah teknis yang bisa diambil oleh teman-teman semuanya pada serial video berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Saya ucapkan terima kasih.